kami di DPMPTSP memberikan himbauan juga informasi kepada para pelaku usaha, di mana dalam menjalankan kegiatan usahanya agar para pelaku usaha itu tertib aturan, di mana ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang wajib diikuti oleh para pelaku usaha di daerah, di mana ada beberapa jenis izin usaha yang wajib dipenuhi melalui OSS, dan juga ada yang sifatnya non berusaha yang dipenuhi melalui kebijakan daerah. Izin itu fungsinya untuk melakukan penataan, pengawasan, penertiban, sehingga para pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya itu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Persyaratan dalam perizinan itu sifatnya adalah memastikan tadi bahwa mereka menjalankan sesuai aturan, di mana nanti ada izin lingkungan yang mereka rekomendasi lingkungan harus dipenuhi, apakah sesuai dengan standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, agar si pelaku usaha tadi tidak melakukan penyalahgunaan terhadap lingkungan. Terus juga ada juga di persyaratannya itu misalnya terkait dengan tata letak usahanya apakah sesuai dengan peruntukan ruang yang ada. Nggak tahu spesifikasinya seperti apa. Yang jelas target 2025 itu 8 triliun itu tercapai lebih sekitar 10 triliun realisasinya. Jadi targetnya 8 triliun tapi kita berhasil tercapai sekitar 10 atau 11 triliun. Nah, memang sektor yang paling mendukung itu salah satunya sektor kesehatan. Gitu. Jadi sektor kesehatan, jadi ada namanya sektor jasa lainnya, di dalamnya itu kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, ataupun laboratorium dan sebagainya. Jadi itu banyak KBLI di dalam sektor itu. Intinya yang mendominasi adalah sektor kesehatan. Kami juga di Tangsel di RPJMD kami menggalakkan tentang health tourism. Health tourism itu di dalamnya ada terdiri dari medical tourism dan wellness tourism. Ya, sebenarnya ada di dalam juga sport tourism. Nah, itu adalah kesatuan di dalam health tourism. Nah, di Tangsel itu menjadi salah satu program daerah di mana kedepannya kita akan berkolaborasi dengan beberapa sektor usaha ini untuk menciptakan Tangsel yang menjadi daya tarik health tourism yang ada di Tangerang Selatan. Contohnya kami sudah punya sekitar 23 rumah sakit yang besar. 2 diantaranya itu sudah masuk kategori B. Jadi mereka sudah menjalankan ketentuan health tourism, dan sebenarnya Tangsel malah ingin menggunakan ke 23 rumah sakit ini, 23 atau 43, saya lupa, 43 mungkin datanya. Rumah sakit ini kebetulan punya spesialisasi yang berbeda-beda. Yang satu misalnya di Eko Hospital, mereka fungsinya misalnya terkait tulang. Di Bintaro itu beda lagi, otot ya. Dan jadi setiap rumah sakit itu punya spesialitas sendiri. Nah, ini yang kedepannya akan dikembangkan oleh Dinas Kesehatan untuk membantu nge-branding, sehingga nanti kebutuhan layanan medis ini tidak hanya dinikmati atau digunakan oleh masyarakat Tangsel aja, tapi oleh masyarakat Indonesia lainnya. Gitu, dimana kalau berobat di Tangsel itu bisa mendapat layanan yang lainnya. Wisata, misalnya dia nanti dijemput dari airport, nanti sampai dengan di rumah sakit ditentukan hotelnya, bisa jadi layanan medisnya itu di kamar hotel, tidak di kamar rumah sakit. Nah, nanti dia diajak jalan makan, yang pasien, yang penunggu pasiennya diajak makan, diajak nge-gym, yoga, sauna. Nah, itu adalah layanan-layanan yang kedepannya akan dikembangkan, sehingga masyarakat itu benar-benar merasakan health tourism di Tangsel ini salah satu daya tarik gitu, mendatangkan wisatawan
bukan hanya karena kita wisata urban, sehingga ini adalah salah satu wujud dari perkembangan sektor wisata yang ada di Tangerang Selatan. Sport lebih bagus, sport padel di mana-mana, tempat gym juga di mana-mana. Yang datang ternyata ya bukan hanya warga Tangsel, tapi luar pada datang sini, apalagi yang dari Banten itu pada datang ke sini untuk berobat, untuk belanja dan sebagainya. Itu ekosistem ini lagi dibentuk agar menjadi terjadi hilirisasi. Nah, jadi bukan hanya kemarin kita melakukan analisis, ternyata dari health tourism sendiri itu ada 73 sektor terdampak. 73 sektor usaha terdampak, bukan hanya secara langsung sektor kesehatan. Contoh misalnya pengadaan sendal hotel yang bisa menjadi rantai pasoknya dari UMKM lokal, atau misalnya laundry, rumah sakit itu bisa diambil, makan minum rumah sakit, snack di hotel, di kamar-kamar hotel. Ternyata itu dampaknya luas. Ketika 73 itu aja belum kemungkinan bisa dikembangkan lagi. Hotel dan restoran itu masuk di peringkat, saya lupa yang kemarin, sekitar mungkin 5 atau 6 kalau nggak salah. Nah, tapi tadi ini ternyata terdampak kan hotel dan restoran. Kenapa? Kesehatan tadi. Dengan meningkatnya kesehatan ternyata meningkat pula hotel dan restoran. Gitu. Jadi ini memang sebuah ekosistem. Tangerang Selatan itu IPM tertinggi di Provinsi Banten. Ya, IPM tertinggi di Provinsi Banten. Juga Tangerang Selatan itu masyarakatnya banyak yang menengah ke atas, gitu. Tapi juga ada yang menengah ke bawah, sehingga perputaran ekonominya pun sangat suportif banget. Sehingga ini menjadi daya tarik bagi para investor yang menjadikan market yang ada, penduduk Tangerang Selatan ini sebagai market mereka. Sebenarnya beberapa izin itu kita sudah ditentukan oleh kementerian. Jadi seluruh Indonesia itu sebenarnya sama aja. Beberapa izin, namanya izin usaha, itu semuanya melalui OSS, sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi. Kebijakan itu ada di Dinas Tenaga Kerja. Jadi Dinas Tenaga Kerja juga melakukan sosialisasi, karena ada kebijakan di mana mereka harus memprioritaskan harga lokalnya gitu. Namun kami itu secara langsung itu tidak melakukan proses pemantauan secara langsung, tapi kami kegiatan pengawasan perizinan berusaha mereka melalui aplikasi yang namanya Simbegi. Ada itu aplikasi pusat seperti OSS tadi. Sama kayak OSS, Kementerian Investasi, ini Kementerian PU. Nah, di sana juga palingan kita melakukan fasilitasi terhadap pemenuhan persyaratan dasarnya. Karena di SIMBG itu ada kelengkapan sebenarnya sistemnya itu juga tadi akan cepat apabila kelengkapan persyaratan dasarnya itu terpenuhi. Terkadang itu mereka masukin berkasnya itu tidak lengkap, tidak sesuai, salah dan sebagainya. Jadi kayak udah masuk keluar lagi, batal lagi, udah masuk batal lagi. Jadi di sini BPMPTC melakukan pendampingan, fasilitasi terhadap kelengkapan berkas tadi. Karena memang ini udah sistem, sudah kebijakan pemerintahan pusat, ya nggak bisa diakal-akalin gitu. Makanya kami melakukan fasilitasi pendampingan tadi. Kalau di Tangerang Selatan kami sudah membuat sebuah inovasi kemudahan di dalam memberikan layanan perizinan yang menjadi kewajiban para pelaku usaha tadi melalui aplikasi web based yang namanya Simfoni, sehingga masyarakat itu apabila ingin melakukan layanan perizinan,
mereka tidak perlu hadir ke DPM PTSP, namun bisa mengaksesnya melalui Simfoni. Nah, di sana ada 73 produk perizinan yang bisa diakses, dan ada juga informasi terkait dengan persyaratan dasar yang harus dipenuhi, juga penjelasan terkait alur SOP-nya seperti apa, berapa lama prosesnya, terus juga kalaupun ada kebijakan retribusi yang harus disampaikan, nah itu juga nanti di situ pun ada informasinya, sehingga masyarakat sebenarnya perlu hadir ke sini, melalui kemudahan yang kami berikan itu sudah cukup. Dan lagi ada juga informasi tambahan pada tanggal 30 April kemarin, Tangerang Selatan melalui Dinas Kominfo dan DPM PTSP melakukan inovasi lagi terkait dengan layanan kepada masyarakat, di mana masyarakat dalam melakukan layanan perizinan tadi bisa juga tidak melalui sistem aplikasi yang tadi saya sampaikan, tapi mereka dapat menggunakan artificial intelligence melalui WhatsApp, jadi kayak Gemini, ChatGPT. Nah, jadi si AI ini namanya Helita. Si Helita ini bisa menjelaskan kebutuhan persyaratan dasar apa saja, pertanyaan-pertanyaan apa saja itu yang dibutuhkan para pemohon, itu bisa dijawab oleh si AI ini. Bahkan mereka bisa AI ini bisa membuat akun pada Simfoni tadi. Pendaftaran izin berusaha itu pasti mereka harus melampirkan informasi terkait dengan kewajiban terhadap persyaratan lingkungannya, pasti. Jadi bahkan kalau bikin bikin NIB itu ada perorangan ataupun lembaga, itu diminta komitmen terhadap kewajiban terhadap pemeliharaan lingkungan. Jadi semua jenis usaha saat ini itu diwajibkan melakukan pemenuhan tersebut, baik itu sifatnya self pernyataan mandiri, bahwa saya akan berjanji melakukan menjaga lingkungan misalnya. Harapannya sih sebenarnya banyak yang bisa kita ya berharapnya angka realisasi investasi berkembang tinggi dan nilainya signifikan gitu, sehingga dengan meningkatnya investasi itu berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja juga harapannya berdampak terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian. Jadi harapan kami sih dengan meningkatnya investasi, kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan juga berdampak